mengajukan eksepsi, seingat saya hampir sekian halaman, tebal sekali eksepsi saya. Besok secara lengkap akan saya bacakan di persidangan, yang pada intinya ada beberapa hal-hal nanti yang akan saya sampaikan, salah satunya terjadi error dan sebagainya, seperti itu. Soal dakwaan salah satunya juga, Pak. Ya, kalau dakwaan itu adalah bagian dari eksepsi, itu pasti secara otomatis kita persoalkan. Karena yang kita persoalkan eksepsi itu adalah mempersoalkan dakwaan. Seperti itu. Terus ada berarti 120 mungkin poin-poin utamanya apa, Bang? Nanti besok, yang jelas tebal. Ada tebal, yang jelas sekian banyak halaman. Secara pasti itu besok saya akan bacakan. Besok saya bacakan secara resmi di dalam persidangan. Saya juga akan bacakan eksepsi atas nama Nikita dan eksepsi atas nama Ismail Marzuki atau Main. Bang, mungkin tanggapannya Bang terkait dakwaan yang pasal yang dihapuskan itu seperti apa, Bang? Apalagi yang mau dibahas? Kemarin kan jadi gini, jadi pasal itu laporan polisinya itu pasalnya di 368. 368 itu adalah pemerasan. Di dalam dakwaan pasal pemerasannya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dihapus sama jaksa. Pasal 368 itu pemerasan, dihapus sama jaksa. Jaksa mengajukan dakwaan dengan pasal 369 ayat 1, yaitu pencemaran secara lisan dan tulisan untuk mendapatkan sesuatu. Itu seperti itu. Lebih lengkapnya pasalnya itu seperti ini. Saya coba akan lihatkan. Pasal 369-nya itu, nah ini ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau orang lain kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1. Pasal ini tidak pernah ada di dalam proses penyidikan di kepolisian. Di dalam proses penyidikan di kepolisian yang ada itu pasal 368 tentang pemerasan. Pemerasan tidak dijadikan pasal yang didakwakan di dalam pembacaan kemarin. Sehingga pasal tersebut dihapus sama jaksa, yang muncul pasal pencemaran lisan dan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu. Beda jauh. Yang pertama yang ada di penyidikan, di kepolisian dan proses penahanan, penangkapan dan penahanan itu adalah pemerasan yang diatur di pasal 368. Di dalam dakwaan jaksa menjadi pasal pencemaran dengan lisan dan tulisan. Jauh beda kan? Bahasa Indonesianya saja sudah beda. Apalagi pemahamannya. Ini pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Seperti itu. Oke. Bang, perihal kemarin Kak Niki juga sempat diwawancara oleh media mengatakan bahwa permintaan permohonan kepada Pak Prabowo supaya minta keadilan. Ini seperti apa nih Bang mungkin? Oh ya, itu urusan jalur politik nanti aja. Itu jalur politik besok aja kita tanyakan ya. Yang jelas setiap warga negara punya hak untuk meminta perlindungan kepada presidennya, di mana presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 dia adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Jadi sebagai kepala negara dia punya hak untuk melakukan hal-hal termasuk untuk melindungi jika ada sesuatu proses hukum yang menyimpang, itu boleh. Tapi kan pasti melalui mekanisme dengan cara yang benar. Misalnya ini terkait dengan persoalan ini menjadi institusi mana, kejaksaan dan seterusnya, itu pasti ada aturannya lah ya. Kang, untuk perdana sendiri, apakah sudah ada keputusan bahwa Niki akan dihadirkan? Ya harus hadir besok, karena besok itu Niki hadir. Kalau Niki besok hadir, otomatis bisa hadir juga di gugatan wan prestasinya. Karena memang saya yang minta ditunda pada tanggal 1, karena saya tahu tanggal 1 itu hari Selasa. Kalau hari Selasa, sidang pertama hari Selasa, pasti sidang berikutnya hari Selasa. Nah, sehingga hari Selasa besok itu ada 2 sidang. Sidang wan prestasi dan sidang pidana. Sidang pidana pembacaan eksepsi, di mana Niki akan membacakan eksepsi, saya pun akan membacakan eksepsi seperti itu.
Bang, ini kemarin kan juga ada dua nama, Dr. Oki dengan Dr. Samira juga disebut di pengadilan di ruang sidang. Ini seperti apa nantinya Bang? Apakah Semua akan orang disebut di situ, terus masalahnya di mana? nantinya kan dihadirkan kah Bang? Dan Pasti sebagai saksi? kalau itu pasti. Bukan hanya 2 orang. Kalau Anda tanya itu 1 meter. 1 meter itu namanya banyak. Jadi kalau saya sebut satu-satu nanti sampai isa ini. Ya. Jadi semua yang ada di dalam berkas itu pasti dihadirkan. Karena kemarin juga jaksa membacakan itu kronologisnya dari awal di mana muka di kasus ini kan dari Dr. Oki gitu. Nantinya maksudnya di eksepsi ini bawa Dr. Oki juga mungkin Nggak ada kaitannya. kayak Saya mempersoalkan hal-hal yang prinsip. Jadi di dalam dakwaan itu ada yang prinsip. Nanti Anda dengar besok aja. Besok itu saya sampaikan kepada teman-teman semua media yang juga ingin hadir. Besok itu sidangnya terbuka untuk umum. Artinya kalau sidang terbuka untuk umum, teman-teman media, teman-teman yang ingin hadir, silakan meliput dan sebagainya. Anda berhak untuk hadir, Anda berhak untuk meliput dan seterusnya. Anda akan diberhentikan kalau memang nanti dilarang oleh majelis hakim. Selama majelis hakim tidak melarang, berarti Anda tidak perlu harus berhenti melakukan liputan dan seterusnya. Karena itu hak Anda sebagai wartawan. Termasuk yang lain, mau tiktokan, mau apa, tidak ada yang boleh melarang. Yang hanya boleh melarang itu apabila majelis hakim melarang Anda meliput. Nah, itu saya yakin majelis hakim akan bijak. Kenapa? Karena ini sidangnya bukan sidang kesusilaan. Sidang ini juga bukan sidang kasus tanggal 1 adalah sidang yang kedua dalam kasus pidananya. Sedangkan dalam kasus perdatanya besok adalah sidang mediasi juga. Nah, dalam kasus perdatawan prestasi juga mediasi dan harus dipertemukan wajib berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu nanti saya minta hari Selasa itu dipertemukan di mediasi antara Nikita Mirzani dengan tergugat 1 dan tergugat 2 seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk mediasi sendiri ada apa nih Bang yang mau disampaikan dari dalam mediasi tersebut? Kalau mediasi ya dia yang pertama saya ingin tahu, dia kan sudah menerima gugatan saya. Gugatan saya sudah diterima. Nah, dalam kasus perdatawan prestasi juga mediasi dan harus dipertemukan wajib berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu nanti saya minta hari Selasa itu dipertemukan di mediasi antara Nikita Mirzani dengan tergugat 1 dan tergugat 2 seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk mediasi sendiri ada apa nih Bang yang mau disampaikan dari dalam mediasi tersebut? Kalau mediasi ya dia yang pertama saya ingin tahu, dia kan sudah menerima gugatan saya. Gugatan saya sudah diterima, apa yang ingin dia sampaikan dengan adanya gugatan itu? Kalau memang dia ingin berkomunikasi dengan cara yang baik, ya udah, tanggapi gugatan kami. Kalau memang ingin memberikan usulan, sampaikan. Karena kami itu adalah penggugat. Kalau kami penggugat yang mengajukan proposal untuk perdamaian, usulan untuk perdamaian itu pihak yang digugat. Seperti itu. Mengenai tanggapan dari pihak sebelah kalau Abang belum mengajukan proposal untuk Keliru. uang 100 miliar itu. Keliru, karena yang menggugat saya, proposal saya di gugatan itu yang hampir sekian halaman. Keliru dia, karena dia tidak paham mungkin hukum acara dalam proses mediasi. Mediasi itu yang harus mengajukan proposal perdamaian itu pihak yang digugat. Kalau pihak yang menggugat sudah ada proposalnya, bentuknya gugatan. Saya kan tidak perlu jelaskan. Selanjutnya Bang mungkin pas besok Reza Gladisnya harus datang ke Bang? Wajib datang, bukan harus, wajib datang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Jadi 2 orang, tergugat 1 dan tergugat 2 wajib hadir. Nah, apakah besok juga Kaniki dihadirkan dulu Bang dalam sidang pidana? Ya. Dalam perdata? Harus saya minta izin nanti supaya hadir di ruang mediasi. Bisa kok, Bang, untuk bisa yang dikomunikasikan. untuk yang pidana ada berapa itu Bang dakwaan? Dakwaannya kan sudah dibaca. Enggak ada berapa lembar? Untuk yang pidana Eksepsinya. sendiri mungkin besok kan eksepsi dari Kaniki ya Bang? Ya, Itu mungkin Abang sudah Nikita menyiapkan? Nikita sudah mengajukan eksepsi secara pribadi. Seingat saya itu hampir 19 halaman.
Salah satunya apa, Pak? Salah satunya ya nanti didengarkan hari Selasa, tapi itu luar biasa sekali. Nanti saya kasih Anda semua yang menjadi eksepsi Nikita, saya kasih menjadi eksepsi kami dari pengacara Nikita ada sekitar 120 halaman. Mungkin yang dari abang sendiri sebagai kuasa hukum, yang 120 halaman itu poinnya apa, Bang? Banyak. Salah satunya nanti hari Selasa. Karena akan Anda dengarkan, karena itu saya akan baca secara keseluruhan. 120 halaman saya akan baca, hanya beberapa poin-poin yang tidak akan saya baca karena itu adalah bagian dari yang sudah dibacakan jaksa. Tapi hal-hal yang belum pernah dibacakan jaksa akan saya bacakan secara keseluruhan. Total adalah 120 halaman. Ini kan Seperti janggal ya, Bang. Ternyata pasal yang dilaporkan dengan yang disidangkan kan berbeda ya, Bang. Ya, Gimana sih, Bang, mungkin melihat ini? ya nanti di sidang. Yang jelas Anda saja kebingungan. Kalau saya, ya saya anggap ini adalah bagian kebingungan mereka. Kalau saya tidak bingung, bagi saya tahu dari awal bahwa itu semua adalah dipaksakan untuk proses hukum ini. Makanya mereka tidak berani memaksakan pasal 368, karena 368 itu terkait dengan perampasan kemerdekaan. Seseorang dirampas kemerdekaannya untuk menyerahkan sesuatu, dipaksa untuk menyerahkan sesuatu. Dan itu tidak bisa mereka buktikan. Sehingga dia beralih ke 368 tentang ancaman pencemaran untuk membuka rahasia. Kita akan bertanya, rahasia apa yang ada pada pelapor ini? Apakah dia memegang rahasia negara sehingga dia harus dilindungi oleh negara? Apakah dia melindungi rahasia terhadap kesatuan Republik ini sehingga dia harus dilindungi? Ya kalau terkait dengan skincare yang bermasalah, terkait dengan hal-hal yang harus dilindungi oleh konsumen, perlindungan konsumen harus dibuka, bukan ditutupi, bukan dilindungi, karena konsumen berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya konsumen. Jadi tidak ada yang harus dirahasiakan. Mungkin, Bang, Kak Niki kemarin kan sempat saya tanya, Kak, ini menurut Kak Niki ada suatu jebakan nggak sih? Karena semuanya udah dipersiapkan gitu, Bang, dari rekaman suara dan lain-lain. Itu kalau Abang juga melihatnya seperti itu? Gampang lah itu nanti urusan pembuktian, karena saya tahu lah apa yang dilakukan, sesuatu yang melanggar hukum, tidak melanggar hukum itu gampang. Tujuannya mau menjatuhkan seorang Nikita Mirzani, Bang? Saya tidak tahu, yang jelas saya akan bongkar nanti di persidangan. Anda ikutin saja besok secara live, silakan di live semua. Saya berharap teman-teman live nggak usah takut, termasuk yang TikTok, nggak usah takut semua. Anda datang saja di ruangan persidangan, karena sidangnya terbuka untuk umum. Kalau ada yang melarang Anda laporkan ke Dewan Pers, kecuali majelis hakim yang melarang Anda. Kalau ada orang lain yang melarang Anda laporkan saja. Tapi kalau majelis hakim yang melarang Anda harus patuh. Ya. Silakan Anda live, mau TikTok, mau apa silakan. Karena sidangnya terbuka untuk umum dan saya minta di live supaya semua tahu permasalahan ini dari mana. Saya akan membacakan hampir 120 halaman eksepsi tersebut dan sudah selesai, baru tadi saya jilid, sudah saya persiapkan biar besok siap, Selasa saya bacakan. Nikita juga sudah mempersiapkan, dia punya eksepsi secara pribadi. Salah satunya dia juga ingin meminta kepada Bapak Presiden membubarkan salah satu lembaga atau apa, nanti kita lihat. Jika memang sesuatu itu tidak ada gunanya, hanya menghabiskan uang rakyat, lebih baik dibubarkan saja. Itu lebih baik uangnya dipergunakan untuk rakyat yang menderita atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Apabila tidak mampu melindungi rakyat, lebih baik bubarkan saja. Itu ada di dalam eksepsi Nikita Mirzani dan akan dibacakan pada hari Selasa. Seperti itu. Mungkin nanti 28 halaman yang disampaikan Kak Niki sendiri 18. 18 itu curahan hatinya di saat nulisnya di di rumah tahanan ya kan dia bisa ngetik di sana. Bisa ngetik, bisa. Jadi dikasih fasilitas kok di sana. Artinya kalau Anda mau ngetik dikasih tempat, tapi nggak bisa. Dia di tempat ada namanya bantuan hukum. Ada satu ruangan, itu ruangan untuk bantuan hukum. Berarti emang itu dirancang semuanya sama Kak Niki Ya, sendiri ya? dia sendiri yang membuatkan. Saya dikirimin, saya datang, saya suruh staf saya ke sana minta, habis itu saya print, saya jilid sekarang.